Oke teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri. Hari ini kita akan belajar merangkum materi yang sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen tobat. Nah, pada kesempatan ini, saya akan mencoba sekali lagi merangkum kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan harapan, semoga teman-teman bisa mengingat kembali materi yang sudah ada dan memperjelas mungkin materi yang belum Anda pahami. Baik teman-teman, hari ini ada 4 menu pembelajaran yang kita akan kupas bersama. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian sakramen itu sendiri, yaitu akan dijelaskan maksud dari Allah yang hadir secara nyata dan tersembunyi pada sakramen. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah, dan Allah hadir secara nyata dan tersembunyi. Nah, hal ini yang akan dijelaskan nanti. Secara nyata itu seperti apa, dan juga dalam bentuk tersembunyi itu seperti apa. Dan yang kedua, akan dipelajari kembali, dijelaskan kembali tentang sakramen baptis, dan juga dengan beberapa unsur penting yang ada dalam sakramen baptis. Dan yang ketiga adalah sakramen ekaristi. Kita akan bersama-sama mengupas sejarah awal sakramen ekaristi dan juga nilai spiritual di balik sakramen ekaristi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sakramen tobat, menjelaskan makna rohani dari adanya sakramen tobat bagi kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Baik teman-teman, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian sakramen. Sekali lagi teman-teman, sakramen adalah tanda kehadiran Allah. Dalam sakramen, Allah hadir secara nyata dan juga tersembunyi. Nah, ini menarik untuk dijelaskan secara nyata itu seperti apa dan secara tersembunyi itu seperti apa. Kita lihat bersama. Allah hadir secara nyata. Allah hadir dalam bentuk materi sakramen. Misalnya dalam sakramen baptis ada air, minyak krisma, dan juga dalam perayaan ekaristi ada hosti kudus. Ini adalah bentuk nyata, bentuk materi dari sakramen. Jadi Allah hadir dalam bentuk materi sakramen itu sendiri, dalam bentuk air, dalam minyak krisma, dan juga dalam hosti kudus. Ini yang dimaksudkan Allah hadir secara nyata. Allah hadir dalam bentuk materi sakramen. Sedangkan Allah hadir secara tersembunyi, yaitu Allah hadir dalam reaksi batinia ketika kita mengalami sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan. Ketika seseorang menerima sakramen pengakuan dosa, dia tentu akan merasakan sukacita. Sukacita karena apa? Karena dosanya telah diampuni. Rasa sukacita itulah yang menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu hadir dalam diri kita. Kita mengalami pengalaman dijamah, disentuh, dirangkul oleh Allah karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Dalam sakramen ekaristi misalnya, dalam bentuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, ketika kita menerima itu, kita akan mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Nah, reaksi batinnya itulah yang menunjukkan bahwa sebenarnya Allah hadir secara tersembunyi dalam diri kita, yang dimunculkan dalam bentuk reaksi batinia, reaksi alami dari dalam diri kita. Nah, yang kedua, sakramen baptis. Ya, kita akan mempelajari sedikit tentang sakramen baptis yang sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam gereja Katolik. Jadi kalau kita mau menerima sakramen-sakramen yang lain, hal yang pertama yang perlu kita terima adalah sakramen baptis. Dengan menerima sakramen baptis, kita resmi menjadi anak Allah dan anggota gereja. Dan sakramen baptis adalah sakramen pintu masuk untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Seseorang tidak akan bisa menerima sakramen ekaristi, pengakuan dosa, perkawinan, perkawinan, imamat, dan lain sebagainya. Dia tidak akan bisa menerima itu kalau dia belum menerima sakramen baptis. Jadi sakramen baptis ini sakramen pintu masuk untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Nah, ini dia sakramen baptis. Dalam sakramen baptis itu kita menemukan beberapa materi penting. Ketika orang menerima sakramen baptis, ada beberapa hal yang dia jumpai, yaitu materi-materi sakramennya. Ada air yang melambangkan
untuk membersihkan kita dari dosa, dan yang kedua lilin, panggilan untuk menjadi terang bagi sesama, dan yang ketiga kain putih, melambangkan kesucian, dan yang terakhir adalah kalimat Trinitas, persatuan mesra dengan Allah Tritunggal. Misalnya, yang nama baptis Yohanes. Yohanes, aku akan membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah kalimat Trinitas, disitulah penggunaannya. Nah, materi sakramen baptis yang berikutnya adalah minyak krisma, melambangkan kehadiran Roh Kudus. Dan yang terakhir, nama baptis. Nama baptis ini tujuannya adalah kesediaan untuk menjadi pengikut Kristus, seperti tokoh yang namanya dipilih. Misalnya, teman-teman memilih nama baptisnya Franciscus Xaverius. Nah, kita diharapkan untuk bisa meneladani contoh hidup Santo Franciscus atau Bunda Teresia yang memiliki nama Teresia di depannya. Pasti kita dipanggil untuk mengikuti semangat yang digiatkan oleh Santa Teresia, yaitu melayani orang-orang kecil, miskin, dan sederhana. Nah, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi merupakan tanda persatuan kita dengan Yesus Kristus untuk ambil bagian dalam setiap tugas perutusannya. Tugas perutusannya apa? Mewartakan kerajaan Allah. Dan sakramen Ekaristi juga mengajak kita untuk mengenangkan peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus dan murid-muridnya. Jadi peristiwa beberapa tahun lalu, ribuan tahun yang lalu, kita kenangkan kembali dalam peristiwa perayaan Ekaristi. Nah, dalam Ekaristi, Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur. Roti yang setelah diberkati menjadi tubuh Kristus yang memberikan kehidupan untuk kita, dan anggur yang melambangkan darah Kristus memberikan keselamatan untuk umat manusia. Jadi roti hidup, roti yang memberi kehidupan, dan darah Yesus yang dalam bentuk anggur memberikan keselamatan bagi manusia. Dan yang terakhir adalah sakramen tobat. Sekali lagi ditegaskan, sakramen tobat adalah upaya memperbaiki relasi Allah dan manusia yang rusak karena dosa. Dosanya siapa? Dosanya manusia. Dengan sakramen tobat, manusia dibebaskan dari dosa dan bertumbuh menjadi manusia baru. Kita berharap setelah menerima sakramen tobat, kita betul-betul bertobat dan menjadi manusia baru yang bisa mengikuti petunjuk dan ajaran Allah. Nah, ini teman-teman 3 aspek penting yang semestinya kita sadari ketika menerima sakramen tobat, yaitu sadar, tobat, dan berubah. Sadar, menyadari kesalahan yang telah dibuat, setelah itu menyesali perbuatannya. Yang kedua, tobat, punya niat untuk berubah, mempunyai tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang terakhir, berubah, menjadi manusia baru, hidup dalam Kristus, dan menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi sesama, itu kita sudah berbuah. Setelah berubah, harusnya berbuah kasih dan pelayanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman, itu beberapa rangkuman singkat materi pembelajaran hari ini yang membahas kembali 3 pokok bahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sakramen baptis, sakramen pengakuan dosa, dan juga sakramen Ekaristi. Silakan dipelajari, semoga berguna bagi kita semua.